Aku senang akhirnya kau setuju untuk bertemu denganku. Sekarang aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan memberitahumu betapa selama ini aku mencintaimu. Dan kemudian, aku akan meyakinkanmu untuk menikah denganku di kuil. Bulbul, setelah kita dipersatukan, semua hal akan kembali ke tempatnya. Semua akan baik-baik saja. Setelah bertemu dengan Purap, aku akan bicara dengan kakak. Semoga sesuai dengan yang diinginkan. Anakku itu orang yang sangat baik. Tolong kau jaga dia, Abi. Ibu ingin kakak dan Abi menikah. Dia tidak tahan melihat mereka terpisah. Dan aku tidak tahan melihat ibu sedih. Taksi! Ke Lovers Point di Jalan Raya Pune, Pak. Kau tanya pada kami di mana Purap? Kau yang seharusnya memberitahu kami. Kau membantunya melarikan diri, kan? Kau sengaja melakukan ini sehingga saudariku dan keluargaku terhina. Kau sudah menghancurkan kehidupan saudariku dan juga nenekku. Tapi aku tidak. Pragya, kenapa Alia mengatakan kau membantu Purap untuk melarikan diri? Aku harus membawa Purap kembali ke rumah dalam keadaan apapun. Semua akan baik-baik saja setelah dia bicara pada semua orang. Ya ampun, baru bangun tidur, pakaian kotor. Ada di mana-mana seperti ini. Rasanya tidak mungkin. Aku harus menyiapkan sarapan dan juga menyiapkan teh. Setiap bangun pagi aku selalu begini. Hidupku ini tidak beruntung. Pakaian kotor di mana-mana. Robin! Robin! Robin, kau ada di mana? Ada masalah apa? Kenapa kau berteriak? Dia di lantai bawah. Kau tidak tahu kalau tadi malam ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Itu hanya terlintas di pikiranku. Raj, ada berita tentang Purap. Saat ini Purap ada di mana? Tidak. Aku hanya mendengar Alia menyalahkan Pragya. Tuhan tahu kalau dia sudah mengatakan kebenaran. Harusnya kan dia mengatakan yang sebenarnya. Pragya pasti ada di balik semua ini. Maksudmu? Maksudku, Raj, boleh aku mengatakan sesuatu? Tapi kau tidak boleh bilang siapapun. Biarkan saja. Sebenarnya, aku juga berpikir kalau Pragya itu punya hubungan asmara dengan Purap. Aku tahu kau pasti akan mengatakan sesuatu yang bodoh. Aku sudah menduga sebelumnya. Kalau kau pasti tidak akan percaya. Raj, perempuan itu saling memahami. Tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang Pragya. Aku ini benar-benar terkesan padanya. Dia benar-benar menakjubkan. Dia bisa menghandle semuanya. Dia bisa menghadapi orang-orang dalam satu waktu. Aku berharap aku memiliki kualitas seperti ini. Apa? Kau menyebutnya kualitas? Kau tidak belajar sesuatu yang baik? Aku hanya belajar hal-hal yang baik. Aku bisa menghadapi orang-orang banyak, tapi aku tidak bisa menghadapimu. Aku? Apa yang coba kau katakan? Maksudku, aku ini memang cerewet. Dan aku tahu kau tidak akan membiarkan aku bekerja sendirian. Walaupun cucianku sekarang banyak seperti ini. Aku tidak sempat apa-apa. Kapan kau bekerja? Abi? Abi, ayo bangun. Abi, bangun. Bangun, Abi. Empat mata. Biarkan aku tidur. Sekarang aku tahu. Jadi kau memikirkan Pragya walaupun dalam tidur.
Tanu, aku tidak memikirkannya. Aku mencacinya. Dia membuatku sangat kesal. Dia tidak ada di sini. Aku bisa melihatnya. Maksudku, dia tidak ada di rumah. Pergi kemana dia? Melarikan diri. Tanu, kau kehilangan ingatanmu. Aku tidak kehilangan ingatanku, tapi kau yang mengantuk. Ayo buka matamu, lihat surat yang ditulis Purap. Bangun sekarang dan ikut aku. Aku akan memberitahumu dan Alia tentang surat ini. Ada masalah lain lagi. Tanu, aku sedang tidak ingin bicara denganmu. Tinggalkan aku sendirian. Alia, aku kesini bukan untuk bicara, tapi untuk menunjukkan sesuatu. Aku menemukan surat ini yang ditulis oleh Purap. Dia menulis surat ini untuk Pragya sebelum dia melarikan diri. Apa isi suratnya? Pragya merencanakan membantu Purap. Dia meminta Purap untuk pergi dan dia sendiri tinggal di sini, sehingga tidak ada seorang pun yang meragukannya. Setelah itu dia akan pergi menemui Purap tanpa memberitahu siapapun sampai keadaannya menjadi normal. Aku harap Abi tidak mengenali tulisan tangan Purap. Cintaku, Pragya. Aku melakukan apa yang kau minta. Terus terang saja aku tidak ingin menikahi Alia. Aku mencintaimu, bagaimana bisa aku menikahi Alia? Aku lelah berbohong kepada mereka semua. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku akan pergi, dan aku akan menunggumu. Aku ingin kau meninggalkan Abi dan menikah denganku. Aku lihat Pragya pergi tadi pagi. Aku menunjukkan surat ini padanya dan mencoba menghentikannya. Tapi dia justru malah mendorongku. Dan dia bilang, dia tidak peduli pada siapapun. Dia bilang dia akan menemui Purap dan dia tidak peduli dengan siapapun. Aku sudah tahu kalau itu adalah rencananya. Abi, aku sudah bilang kan untuk mengurungnya agar dia tidak bisa pergi dan Purap akan kembali kepada kita lagi, Abi. Tapi kau tidak melakukan itu. Sekarang mereka akan kawin lari. Ini seperti tamparan di wajah kita. Mereka berdua sudah menghina kita. Mereka pasti tertawa. Tapi kau harus mencari tahu. Cari tahu di mana mereka dan bawalah kemari secepatnya sebelum mereka melakukan sesuatu yang membahayakan. Kemana aku harus mencari mereka, Alia? Bagaimana aku tahu kemana mereka pergi? Aku tidak tahu apa mereka di kota ini. Abi, aku tahu di mana mereka. Aku dengar saat dia bicara dengan Purap sebelum dia pergi. Dia memintanya untuk datang ke Pune dan bertemu dengannya di Lovers Point. Terima kasih, Tan. Cuma kau orang yang bisa kami percaya. Sekarang aku tidak akan mengampuninya. Karena dia sudah mengkhianati nenek. Tidak peduli kemanapun kau pergi, aku yakin sekali aku pasti bisa menemukanmu dengan cara apapun juga. Pak, berapa lama lagi ya? Nyonya, kita masih ada di Mumbai. Begitu kita keluar dari kota, kita akan sampai dalam 2 jam. Apa? Pak, aku perlu sampai di sana lebih cepat. Ini sangat mendesak, Pak. Nyonya, aku tidak bisa cepat karena jalanan macet. Kita bisa cepat kalau masuk tol. Oke, silakan coba saja, Pak. Baik, Nyonya. Ibu menelpon. Kalau aku menjawab panggilan ini, Ibu akan mulai bertanya padaku. Tapi kalau aku tidak menjawabnya, Ibu mungkin menelpon ke rumah. Iya, Bu. Pragya, Ibu mau tahu bagaimana keadaan keluargamu, baik-baik saja? Iya, semua baik-baik saja, Bu. Ibu tidak usah khawatir ya. Bagus kalau begitu. Oh iya, Ibu mau tahu apa ada berita dari Purap? Pragya, kau ada di luar ya? Iya, aku
akan ke kuil, Bu. Nenek memintaku untuk mengunjungi kuil dan memanjatkan doa-doaku. Apa Abi bersamamu, nak? Ibu mau bicara dengan dia. Dia sudah tidak marah padamu, kan? Iya, Bu, dia baik-baik saja. Dia sedang mengemudi. Aku akan minta dia untuk menelpon Ibu setelah kami sampai. Tapi Ibu ingin bicara dengan dia sebentar saja. Ibu, di sini berisik sekali, Bu. Aku tidak bisa mendengar Ibu. Aku akan menghubungi setelah sampai di rumah. Teleponnya dimatikan. Aku senang. Karena sekarang Abi dan Pragya sedang bersama-sama. Aku tidak perlu khawatir lagi seperti semalam. Ibu memang benar. Aku tidak harus khawatir jika semuanya baik-baik saja. Ya Tuhan, aku mohon tolong berkati anak-anakku. Aku mohon berkati mereka dengan kebahagiaan. Aku bertanya-tanya, bagaimana semua hal akan kembali seperti semula. Ibu akan bertanya kenapa Purap tidak menikahi Alia. Ketika ibu tahu bahwa Purap tidak mencintai Alia dan itu sebabnya dia meninggalkan Alia, aku ingin tahu bagaimana reaksi ibu. Aku harus membawa Purap kembali bagaimanapun caranya. Jika kebenaran tentang hubungan mereka terungkap, kebenaran tentang pernikahanku juga akan terungkap. Abi, kalau kau menemukan Pragya di sana, kau harus meninggalkannya. Jangan bawa dia bersamamu, putuskan hubungan dengannya. Karena aku tidak ingin dia datang di depanku. Abi, aku berjanji, aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Abi, aku berjanji, aku tidak akan mengampuninya. Diamlah, Alia. Tidak akan. Biar aku yang urus ini semua. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Bawa aku bersamamu, Abi. Aku akan membawa pistolku. Aku harus membawanya, Abi. Alia. Aku akan membunuhnya. Alia, apa yang akan kulakukan? Biarkan aku, Abi. Aku ingin menembak tepat di hatinya supaya dia tidak pernah memiliki Purap. Aku akan menembak tepat seperti caranya membuat Purap jatuh cinta padanya. Aku akan menghancurkan dirinya begitu buruk. Dan Purap bahkan tidak akan melihat padanya. Aku akan membunuhnya. Aku harus membunuhnya. Alia, berhenti bicara omong kosong, Tidak Alia. akan, Abi. Aku akan membunuhnya. Aku mau ambil pistol. Jangan hentikan Kau tidak aku, boleh melakukannya, Abi. Alia. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Katakan, Abi. Alia, dengarkan aku dulu. Tidak, Abi. Alia, dengarkan aku Dia dulu. sudah jahat padamu dan Diam. juga padaku. Diam, Dia Alia. juga menganiaya Aku bilang keluarga diam, kita. Alia. Aku bilang tidak diam. Diam. Alia, Dia jahat pada kita. kau sedang emosi, Alia. Dan aku tidak ingin kau melakukan sesuatu yang bisa menambah masalah buat kita, Alia. Aku percaya padamu. Tolong bawa aku. Aku berjanji. Aku tidak akan membiarkan nama baikmu dan keluarga akan ternoda. Aku akan mengendalikan diri. Aku mohon, ajak aku, Abi. Alia, kau tidak akan ikut denganku. Tolong, Abi. Kau tunggu di rumah. Dan Tanu, aku tinggalkan Alia di bawah pengawasanmu. Awasi dia. Sampai aku kembali. Alia adalah tanggung jawabmu. Abi, kalau kau bertemu Purap, sampaikan pesanku padanya. Dia tahu betapa aku mencintainya. Tapi setelah yang dilakukannya padaku, padamu, dan pada keluarga kita, dia akan menghadapi kebencianku, Abi. Aku tidak akan memaafkannya. Tidak akan pernah, Abi. Semuanya akan membaik, tenang saja. Katakan padanya, Alia sudah membenci Purap. Katakan padanya. Bahkan aku tidak mau melihat wajahnya. Tenang dulu. Jangan khawatir. Aku benci Purap. Abi. Kau mau kemana, nak? Lupakan kejadian kemarin. Kau tidak boleh kasar kepada Pragya istrimu. Alia juga marah padanya. Dia menyalahkan Pragya. Tetapi seharusnya kau mendukung Pragya, nak.
Dia meninggalkan keluarganya dan datang ke sini untukmu. Kalau kau tidak mendukung dia, dia akan ditinggalkan sendirian. Harus ada cinta kasih dan kepercayaan antara suami istri. Hati nenek berkata, Pragya tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan. Kau dan aku sudah tahu, Nenek, apa yang sudah dia lakukan. Tapi kau meminta padaku untuk percaya pada seseorang yang mengkhianati kepercayaan kita. Abi, kau menegur dia kan? Sekarang kau harus menenangkannya. Bicaralah dengannya. Jangan meminta maaf kepadanya kalau kau tidak ingin. Tapi setidaknya tenangkanlah dia, karena kesalahpahaman itu harus dijernihkan. Pergi dan bicara padanya, karena dia akan merasa kesepian dan akan menjadi sedih. Baiklah, Nenek. Aku pasti akan bicara dengannya. Kau mau? Dia sangat marah, Nek. Jadi dia pergi. Tapi aku akan pergi mencarinya. Bagus. Ada pasang surut dalam hidup ini. Tapi pastikan itu tidak mempengaruhi hubunganmu. Iya, Nek. Pergilah. Aku ingin mengatakan pada Nenek kebenaran tentang Pragya. Tapi Nenek sendiri sudah mengenal sifat baiknya. Bagaimana aku bisa membalas dendam padanya? Setiap kali aku menahan diri demi Nenek, Pragya selalu membuat kesalahan. Aku hanya perlu berhati-hati. Hanya Pragya yang akan tersakiti di sini. Dan bukan nenekku. Aku tidak tega melihat nenekku. Ini sweater untukmu. Sudah lama ibu merajutnya untukmu. Ibu tahu Tuhan akan memberikan kehangatan untukmu. Sekarang ambillah. Terima kasih ya. Lihat saja warnanya. Sangat kusam. Jangankan memakainya untuk mencuci mobil saja aku tidak mau. Ibuku merajutnya dengan penuh kasih sayang. Aku mohon jangan menangis, aku yang salah. Jangan menyesal. Sudah diamlah. Aku tahu kau tidak menghargaiku. Tapi kau sudah baik dan menghormati ibuku, juga peduli padanya. Aku sangat berharap kau tidak melakukan sesuatu yang akan melukai perasaannya. Es krim ini punya aku. Berikan padaku tidak? Tidak. Ayo berikan padaku. Ayo berikan. Kalian berdua sedang bertengkar lagi. Kalian kan teman baik, tapi kalian bertengkar terus. Ayo saling berbagi apapun yang kalian punya. Tidak. Tidak mungkin, Pragya. Tidak ada seorang pun yang kulihat mengetahui nilai dari sebuah hubungan. Dia tahu nilai dari persahabatan. Tapi Pragya tidak peduli tentang perasaan siapapun. Seharusnya dia tidak akan melakukan ini. Coba lihat nenekku. Aku ingin selalu membuat dia bahagia. Alia dan Purap akan menikah besok. Kalau ada masalah dalam pernikahan mereka, kau akan melihat sisi terburukku. Abi lebih peduli dengan neneknya daripada ibuku. Kuharap dia tidak mengatakan kebenaran pada ibu. Setelah dia melihat nenek marah. Kau tidak usah memberitahu siapapun. Aku akan memberitahu ibuku dan nenekmu. Kebenaran tentang hubungan kita setiap kali kau akan meminta aku untuk itu. Kau sudah memberi begitu banyak rasa hormat pada ibuku. Tolong beritahu aku untuk melakukannya, sehingga aku bisa meyakinkan diriku. Aku bisa melakukan sesuatu yang baik untuk dirimu. Kalau dia mengatakan kebenaran, kenapa dia melakukan ini? Dan kalau ini adalah yang dia maksud, lalu kenapa dia? Dia terlalu pintar. Dia sudah membodohiku. Aku tidak akan pernah mengampuninya.